Hai Sobat Sehat KTM, hari ini kita kedatangan tamu dengan Dr. Winorman, spesialis bedah syaraf. Hari ini kita akan bahas tentang CTS. Biasanya teman-teman di rumah atau keluarga ataupun orang tua mungkin ada yang sering kesemutan dan nyeri pergelangan tangan. Jadi hari ini materi tentang CTS akan dijelaskan oleh Dr. Winorman. Dokter, selamat datang. Halo, di KTM. Ya, terima kasih. Hari ini, kemarin kan kita masih banyak pertanyaan nih dari sobat-sobat sehat KTM. Ya. Tentang sering kesemutan dan nyeri pergelangan tangan, nyeri sendi. Nah, di sini kita akan bahas tentang CTS. Akan mulai dari sekarang ya, Dok. Oke. Untuk pertama-tama saya mau nanya nih, Dok. Untuk CTS itu apa sih, Dok? Oke. Dari awal ya, jadi kita cerita tentang CTS itu singkatan dari Carpal Tunnel Syndrome. Jadi keluhannya itu adalah nyeri pergelangan tangan yang menyebar sampai ke ujung jari. Jadi disebut Carpal Tunnel Syndrome karena dia kumpulan gejala, bisa nyeri, bisa kesemutan, bisa rasa panas, sampai kelemahan otot-otot tangan kita ya. Nah, di tangan kita ini ada banyak tulang, kemudian di sana itu ada dua saraf besar di sana, saraf medianus dan ulna yang paling besar. Tapi saraf medianus itu terletak di bawah dalam terowongan. Nah, tepat di pergelangan tangan kita itu ada terowongan. Itu berisi 9 tendon namanya. Jadi otot-otot yang mengatur tangan kita supaya bisa menggenggam, dan 1 saraf. Nanti kalau terjadi penekanan pada si saraf, itu yang kita jadikan namanya Carpal Tunnel Syndrome atau CTS. Oh, jadi dia salah satu cirinya itu nggak bisa mengepal? Iya, pada tingkat lanjut dia nanti lemas untuk megang sesuatu, jadi kelemahan. Kelemahannya. Iya. Biasanya untuk gejala-gejala umumnya itu apa ya, Dok, kalau untuk CTS tersebut? Nah, itu tadi kalau awal-awal karena sarafnya kena, jadi bisa rasa nyetrum ya. Nyetrum. Atau kalau agak berat dia sudah baal. Kemudian nyeri bangun tidur pas malam tuh sakit dianya ya. Terus yang terakhir mulai kelemahan. Untuk genggam gelas, untuk menulis itu kerasa lemah. Untuk penyebabnya itu apa aja, Dok? Penyebabnya itu paling sering adalah overuse sebenarnya. Overuse itu artinya terlalu sering dipakai atau sering terkena trauma, artinya cedera daerah pergelangan tangan. Biasanya pada pekerja kantoran, misalnya dia sering pakai mouse ya, jadi bertumpu pada pergelangan tangan di meja terlalu lama, itu bisa menyebabkan CTS ya, pembengkakan daerah situ. Kemudian pekerja-pekerja dengan getaran yang hebat, misalnya pembawa mesin traktor, pengendara motor yang terlalu getar ya, kan karena motor listrik sekarang tidak terlalu getar. Iya, benar. Nah, kalau motor-motor yang masih pakai mesin fosil itu getarannya cukup hebat. Nah, itu kalau pada jangka panjang bisa menyebabkan penekanan juga di saraf medianus. Atau pada pasien-pasien misalnya dengan kencing manis ya, diabetes mellitus, itu resikonya tinggi. Sama dengan ibu-ibu yang hamil. Nah, ibu-ibu hamil itu memiliki kecenderungan terjadi penumpukan cairan, termasuk cairan di dalam tendon tadi. Sehingga dia semuanya membengkak, menekan si saraf. Biasanya, Dok, untuk yang beresiko terkena CTS itu dari kalangan mana saja? Misalnya sudah lanjut usia kah atau bagaimana? Oh iya, jadi biasanya usia produktif ke atas. Anak-anak hampir tidak ada yang pernah kena CTS karena dia semuanya masih kecil ya, ukurannya semua masih kecil. Jadi kalau yang sudah produktif itu biasa sering terjadi. Oke, di sini, Dok, kita ada pertanyaan dari sobat-sobat sehat KTM. Di sini ada pertanyaannya, bagaimana sih CTS mempengaruhi kualitas hidup penderitanya? Iya, CTS itu sebenarnya tidak mengancam jiwa, memang jauh dari ancaman jiwa, tapi tentu mempengaruhi kualitas hidup. Kalau nyeri sekali setiap malam, kesakitan, bangun tidur kesakitan. Kalau ibu-ibu misalnya kesakitan pagi-pagi, dia tidak bisa menyiapkan sarapan misalnya untuk keluarganya ya. Untuk kadang-kadang kalau perempuan di fase lanjut penyakitnya, itu kadang tidak bisa melepas pakaian dalamnya, itu karena sakit dianya kerasa ya. Jadi untuk nyerinya itu dia itu kayak misalnya terasa kayak nyeri terbakar atau hanya kesemutan atau gimana, Dok? Nyetrum, lebih ke nyetrum ya. Kayak nyetrum terus baal biasanya ya, terus nggak nyaman, kerasa penuh kayak gitu. Terus kita bisa tahu misalnya diketok aja gini, itu kesakitan. Dia sakit dia bisa
Jadi tiap diketok kayak gini dia kerasa ada sesuatu yang bergerak gitu di telapak tangannya, itu biasanya gejala. Atau di fleksi misalnya ditutup kayak gini tapi tambah kesakitan. Nah itu ditunggu 30 detik biasanya. Kalau dia tambah sakit ya berarti kemungkinan besar sudah terjadi CTS. Oh, untuk ciri-ciri yang terlihat yang kasat mata itu apakah dia ada pembengkakan atau bagaimana, Dok? Oh, nggak ada. Pada tahap lanjut yang kelihatan adalah otot daerah ibu jari ini mengecil, jadi menipis dianya. Jadi ini kan kita ada cukup otot di sini sebenarnya, tapi pada tahap lanjut ini jadi menipis. Nah itu yang bisa kelihatan. Sisanya nggak kelihatan. Sisanya sangat subjektif dari pasien. Akan keluhan itu tidak bisa dibohongin, memang kesakitan sekali, nggak enak. Oke, ada lagi, Dok, nih pertanyaannya. Apakah ada hubungan CTS dengan kondisi medis lain seperti diabetes ataupun rematik artritis? Ya, tadi sudah kita bahas sedikit ya, bahwa memang kencing manis itu akan merusak pembuluh darah dan menahan sebagian besar cairan, menyebabkan pembengkakan di carpal tunnel, kanal tadi. Jadi bisa. Rematik juga begitu, sama, meningkatkan peradangan di sana sehingga terjadi penekanan pada saraf medianus. Nah, untuk kondisi yang sampai harus dibedah itu gimana, Dok? Oke. Kondisinya harus kita masuk ke terapi nih ceritanya. Baik. Ya. Jadi kalau untuk CTS carpal tunnel syndrome ini banyak sekali saat ini memang ahli-ahli spesialis lain atau dokter manapun itu banyak tekniknya. Salah satu yang sedang ngetop itu memang disuntik. Jadi carpal tunnelnya disuntikin dengan bisa steroid, bisa cairan, bisa stem cell, alasan ini ya salah satunya, atau pakai PRP, banyak sekali. Tapi saya lebih suka dengan dibedah. Jadi dioperasi. Bagaimanapun memang sudah ada penelitiannya setelah dibandingkan jangka pendek maupun jangka panjang, CTS ini terapi terbaik tetap pembedahan. Jadi dengan dibedah, carpal tunnel kanal tadi kita buka, kita bongkar. Artinya kita memberikan ruangan lebih sehingga tidak terjadi pengulangan. Sedangkan dengan teknik-teknik lain akan terjadi tambahan zat baru, misalnya cairan steroid. Kan sarafnya sedang ketekan tuh. Yeah. Terus kita masukin lagi cairan. Tentu akan terjadi penekanan lebih. Makanya pada terapi dengan suntikan 2 hari 3 hari pertama itu pasien akan ngerasain lebih nyeri. Setelah itu baru membaik gitu. Tapi itu tidak akan bertahan lama, akan ngulang lagi. Makanya yang terbaik saya lebih suka dengan pembedah. Untuk mengurangi rasa nyeri atau mengurangi peradangan itu bisa nggak, Dok, dengan fisioterapi? Ya, untuk ke tahap-tahap awal, misalnya grade 1, grade 2 itu masih bisa pakai fisioterapi. Artinya salah satunya dengan kita pasang brace ya, jadi kayak penahan tangan itu bisa supaya dia tidak kesakitan besok paginya. Kadang-kadang kan memang sakit saat bangun tidur, karena terjadi ketekuk saat kita tidur nggak sadar gitu. Nah itu bisa, jadi pada tahap awal kita bisa coba dengan fisioterapi. Nah, Dok, kebetulan kan kita di sini ada imunoterapi. Kalau untuk pasien-pasien CTS itu bisa nggak dengan terapi di imunoterapi untuk mengurangi rasa sakit, nyeri, atau bagaimana? Ya, tadi juga sedikit kita sudah bahas bahwa salah satu resikonya kan untuk pasien-pasien dengan kencing manis ya, diabetes mellitus. Terus yang rematik ya, rematik artritis. Nah, jadi pada pasien-pasien tersebut kan memang sel radangnya meningkat. Salah satu yang menyebabkan penekanan di sini adalah terjadinya peradangan. Nah, jadi dengan sel imunoterapi kayak gini, terapi kayak gini, ada kemungkinan memang bisa membantu banyak pasien-pasien tersebut ya. Untuk mungkin yang masih pikir-pikir belum mau dulu nih dioperasi, mungkin boleh dipikirkan salah satunya kecuali fisioterapi, mungkin bisa dicoba dengan imunoterapi. Ya, Dok, kebetulan kita kan memang lagi buka imunoterapi. Jadi buat teman-teman KTM, teman-teman sobat sehat di KTM, dari penjelasan Dr. Wi tadi kan bisa untuk melakukan terapi di imunoterapi Rumah Sakit Karangtengah Medika untuk mengurangi rasa nyeri pada sendi ataupun pada saraf di medianusnya, saraf di pergelangan tangan ya.
Dokter mungkin sekian ya dok. Apa masih ada yang mau ditambahin lagi? Ada nggak Oh ada pertanyaan lagi? pesan-pesan untuk sobat-sobat sehat KTM. Oh oke. Misalnya gini ya, kalau misalnya ada keluhan, memang sebaiknya segera diperiksakan ke dokter. Jangan menunggu sampai tahap lanjut ya. Misalnya untuk kasus CTS ini, kalau sudah tahap lanjut, itu perbaikannya lebih lama, jauh lebih lama. Walaupun sudah dioperasi pun jadi lebih lama. Jadi di tahap-tahap awal, di mana sarafnya ketekannya masih awal, itu perbaikan jauh lebih cepat. Berarti jangan sampai Menunggu lanjut ya. Ya. Mungkin segitu aja ya dok. Oke, terima kasih ya. Terima kasih dokter untuk waktunya dan ilmunya. Terima kasih.